Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Harmoni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isna Nur Khalifa dengan NIM 20110210111 dari semester 3 Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang model pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat atau yang biasa disebut dengan STM. Langsung saja, yang pertama adalah konsep model pembelajaran STM. Model pembelajaran STM adalah model pembelajaran yang bertujuan menyajikan konteks dunia nyata dalam pendidikan dan pendalaman sains, itu menurut Edi pada tahun 2008. Menurut Lama Ronta Galib, dalam UMI tahun 2007 berpendapat bahwa program STM adalah belajar mengajar sains dan teknologi dalam konteks pengalaman dan kehidupan manusia sehari-hari, dengan fokus isu-isu atau masalah-masalah yang sedang dihadapi masyarakat, baik bersifat lokal, regional, nasional, maupun global yang memiliki komponen sains dan teknologi. Selanjutnya adalah karakteristik model pembelajaran STM. Karakteristik pendekatan sains teknologi masyarakat ini memiliki beberapa nilai tambah, baik yang merupakan sasaran utama maupun yang berbentuk dampak pengiring. Nilai tambah yang merupakan sasaran utama antara lain: yang pertama, melalui pendekatan STM dapat membuat pengajaran sains lebih bermakna karena langsung berkaitan dengan permasalahan yang muncul pada kehidupan baru. Yang kedua, STM ini dapat meningkatkan kemampuan untuk mengaplikasikan konsep, keterampilan, proses, kreativitas, dan sikap menghargai produk teknologi serta bertanggung jawab atas masalah yang muncul. Menurut Yager Hidayat, pada tahun 2008, karakteristik STM yaitu yang pertama, identifikasi masalah-masalah setempat yang memiliki kepentingan dan dampak. Yang kedua, penggunaan sumber daya setempat atau manusia, benda, lingkungan untuk mencari informasi yang dapat digunakan dalam memecahkan. Yang ketiga, keterlibatan siswa secara aktif dalam mencari informasi yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan. Yang keempat, penekanan pada keterampilan proses di mana siswa dapat menggunakan dalam memecahkan masalah. Yang kelima, kesempatan bagi siswa untuk dapat berperan sebagai warga negara di mana ia mencoba untuk memecahkan masalah-masalah. Yang keenam, identifikasi bagaimana sains dan teknologi berdampak pada masyarakat di masa depan. Yang ketujuh, kebebasan atau otonomi dalam proses belajar. Selanjutnya adalah prinsip model pembelajaran STM. Beberapa prinsip yang harus dimunculkan dalam penggunaan pendekatan STM menurut Indrawati pada tahun 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik melakukan identifikasi terhadap persoalan dan dampak yang ditimbulkan dari persoalan tersebut yang muncul di sekitar lingkungannya. Yang kedua, menggunakan sumber daya lokal untuk mencari informasi yang dapat digunakan dalam penyelesaian persoalan yang telah berhasil diidentifikasi. Yang ketiga, memfokuskan pembelajaran pada akibat yang ditimbulkan oleh sains dan teknologi bagi peserta didik. Yang keempat, pandangan bahwa pemahaman terhadap konten sains lebih berharga daripada sekedar mampu mengerjakan soal. Yang kelima, adanya penekanan kepada keterampilan proses yang dapat digunakan peserta didik untuk menyelesaikan persoalan sendiri. Yang keenam, adanya penekanan pada kesadaran berkarir, terutama karir yang berhubungan dengan sains dan teknologi. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh pengalaman tentang aturan hidup bermasyarakat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang telah diidentifikasi. Selanjutnya adalah domain model pembelajaran STM. Menurut Yager, Carly, dan Yulia Riatiningsih pada tahun 2002, dalam pembelajaran model STM ada 5 domain atau ranah yang dapat dikembangkan, yaitu yang pertama, domain konsep. Domain konsep memfokuskan pada muatan sains yang meliputi konsep, fakta, hukum yang merupakan hasil analitik. Yang kedua, domain proses, yaitu cara-cara yang digunakan untuk memecahkan masalah, seperti mengamati, mengelompokkan, mengukur, dan mengkomunikasikan. Yang ketiga, domain aplikasi. Domain aplikasi merupakan pengaplikasian konsep dan keterampilan dalam memecahkan masalah sehari-hari, mengembangkan proses ilmiah dalam memecahkan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, domain kreativitas, yaitu penggunaan objek-objek dan ide-ide dengan cara-cara baru memecahkan masalah dan teka-teki. Yang kelima, domain sikap, bertujuan untuk mengembangkan sikap positif terhadap IPA dan diri sendiri, mengembangkan rasa hormat terhadap perasaan orang lain, mengekspresikan perasaan dengan cara yang konstruktif. Selanjutnya adalah sintak model pembelajaran STM, yaitu yang pertama, invitasi, yang kedua, eksplorasi, yang ketiga, penjelasan dan solusi, yang keempat, pengambilan tindakan. Yang pertama, tahap invitasi. Siswa didorong agar mengemukakan pengetahuannya awalnya tentang konsep yang dibahas. Yang kedua adalah tahap eksplorasi. Siswa diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, penginterpretasian data dalam suatu kegiatan yang dirancang guru.
Yang ketiga, tahap penjelasan dan solusi. Saat siswa memberikan penjelasan-penjelasan solusi yang didasarkan pada hasil observasinya, ditambah dengan penguatan guru. Yang keempat, tahap pengambilan tindakan, yaitu siswa dapat membuat keputusan, menggunakan pengetahuan dan keterampilan, berbagai informasi dan gagasan, mengajukan pertanyaan lanjutan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.